Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan daripada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak subsistem penjadwalan mata kuliah, yang mana laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah dasar rekayasa perangkat dan lunak. Ada pula anggota kelompok kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Muhammad Rozin Asisyadat dengan NIM 06, Karin Akiela Amanda dengan NIM 09, Astari Kinati Putri Rey dengan NIM 13, Ilham Cesar Erlangga dengan NIM 32, Robi Hardinata dengan NIM 34, dan Sarana Dani Mozart dengan NIM 39. Dan yang pertama tentang general topik yang akan dibacakan oleh kawan saya Karim. Dipersilakan. Baik, yang pertama di sini penjelasan general topik. Pada SKPL kali ini kelompok kami mengambil judul pendata jadwal mahasiswa yang telah disetujui atau yang belum disetujui oleh dosen. Di sini terdapat definisi, akronim dan singkatan, ada tabel kapasitas mata kuliah, SKS, prodi, subsistem, sistem, dan dosen. Dan masing-masing sudah memiliki definisinya. Di sini terdapat deskripsi keseluruhan. Pertama, perspektif produk. Berikut alurnya, itu dimulai dari sistem. Sistem sendiri mulai dan lalu menampilkan menu menampilkan tabel informasi, lalu di sini diminta untuk login, ngecek akunnya, akun admin atau user. Jika admin, maka akan muncul menu melakukan persetujuan permohonan dan selesai. Jika user mengisi permohonan izin pakai ruangan, lalu dicek oleh sistem. Jika inputnya sesuai dan inputnya diterima, lalu masuk lagi inputnya ke database dan disetujui oleh sistem. Apabila disetujui oleh sistem, maka alokasi waktu dan tempat. Apabila ditolak, permohonan ditolak dan akhirnya selesai. Selanjutnya, di sini fungsi produk, yaitu kita bisa melihat tersedianya lokasi, kapasitas, dan mata kuliah, nama program studi, tanggal penggunaan, slot hari atau jam. Dan ada karakteristik pengguna. Di sini kategorinya itu ada tenaga pendidikan, mahasiswa, dan dosen. Masing-masing memiliki kegiatan yang dilakukan. Terdapat batasan-batasan. Lalu asumsi dan ketergantungan. Berikut asumsi dan ketergantungannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kebutuhan khusus antarmuka eksternal. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Pengguna dapat menggunakan subsistem dalam mengajukan permohonan pemakaian ruangan serta mengakses jadwal kuliah. Kemudian ada antarmuka perangkat keras. Dalam penjadwalan kuliah terdapat input jadwal kuliah serta tampilan dari subsistem melalui monitor user. Kemudian ada antarmuka perangkat lunak, yang mana perangkat lunak mampu menampilkan jadwal kuliah pada web browser pengguna. Selanjutnya yaitu ada antarmuka komunikasi, yang mana subsistem dapat berkomunikasi antara jaringan komputer atau internet. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan fungsional. Yang pertama ada tenaga kependidikan, yang mana seseorang yang mengabdikan dirinya dan diangkat menjadi pekerja dan menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada CRED, yang mana pembuatan jadwal kuliah yang memiliki atribut hari dan waktu. Selanjutnya yaitu ada READ, proses melihat hari dan waktu jadwal kuliah yang telah dibuat. Kemudian ada update, pembaruan atau pengubah jadwal baik hari ataupun waktunya. Selanjutnya ada delete, menghapus jadwal yang tidak sesuai atau bertabrakan dengan jam lainnya. Selanjutnya ada dosen, user yang berhak melihat dan mensinkronisasi data jadwal. Selanjutnya ada mahasiswa, user yang hanya bisa mengakses untuk melihat jadwal. Yang terakhir ada jadwal kuliah, sekumpulan mata kuliah yang sudah disusun hari dan waktunya. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada easy to use, yang berarti subsistem mudah digunakan oleh semua kalangan. Kemudian ada all device, yaitu subsistem dapat digunakan di semua perangkat. Selanjutnya ada security, yang mana subsistem aman dengan akun pengakses yang telah disediakan. Selanjutnya ada akses, yang mana subsistem dapat diakses minimum 500 orang secara bersamaan. Selanjutnya ada minimal error. Sistem harus minim dari kesalahan dan masalah.
Selanjutnya ada multiple browser, yang mana sistem dapat digunakan dalam banyak aplikasi browser. Selanjutnya ada strong, yang mana sistem memiliki penyimpanan atau database yang memadai. Selanjutnya ada web beside, yang mana sistem ini menampilkan antarmuka berbasis website. Selanjutnya yaitu DFD, yang pertama level 0. Bisa digedein sedikit layarnya. Di sini mahasiswa atau dosen bisa melihat tabel informasi sistem jadwal perkuliahan, yang mana sistem jadwal perkuliahan ini bisa diubah oleh tenaga pendidik. Selanjutnya mahasiswa atau dosen bisa melakukan pengajuan ruangan melalui form yang selanjutnya akan divalidasi oleh tenaga pendidik. Kemudian ada level 1 proses 1, pencatatan data, di mana di sini data pendidik membuat sistem jadwal perkuliahan, yang mana dosen akan melihat sistem jadwal perkuliahan tersebut, dan mahasiswa juga bisa melihat sistem jadwal perkuliahan tersebut. Kemudian ada level 1 proses 2, melihat ruangan. Di sini mahasiswa atau dosen bisa lihat tabel informasi jadwal perkuliahan. Kemudian ada level 2 proses 1, permohonan ruangan. Di sini mahasiswa atau dosen bisa melihat ruangan, waktu dan ruangan yang kosong. Selanjutnya akan divalidasi. Kemudian ada level 2 proses 2, validasi ruangan. Di sini mahasiswa dan dosen akan melakukan pengajuan permohonan ruangan kepada tenaga pendidik. Selanjutnya tenaga pendidik akan mengonfirmasi permohonan tersebut. Selanjutnya tenaga pendidik bisa mengakses sistem jadwal perkuliahan dan akan divalidasi oleh sistem. Selanjutnya yaitu diagram konteks. Pada diagram konteks di sini mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan memiliki sistem jadwal perkuliahan, di mana mahasiswa sistem jadwal perkuliahan yaitu mahasiswa menginputkan nama, NIM dan matkul, serta dosen menginputkan nama, NIP dan matkulnya. Serta tenaga pendidik dapat mengatur jadwal, mengubah jadwal, membuat jadwal, dan menghapus jadwal, serta validasi permohonan. Selanjutnya diagram use case. Jadi diagram use case di mana mahasiswa atau dosen akan masuk ke akun, dan selanjutnya yaitu dapat melihat tabel informasi. Selanjutnya, mahasiswa atau dosen dapat mengisi permohonan penggunaan ruangan dan menginput detail mengenai penggunaan ruangan. Mahasiswa atau dosen juga dapat melihat alokasi tempat dan waktu serta meminta persetujuan oleh tenaga pendidik. Tenaga kependidikan dapat menghapus isi tabel, mengubah isi tabel, dan melihat permohonan yang diajukan oleh mahasiswa. Definisi aktor yang berada pada use case ini adalah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Berikut keterangan alur di saat masuk ke akun yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Lalu keterangan mengenai melihat tabel informasi, mengisi permohonan penggunaan ruangan, alokasi tempat dan waktu, menghapus isi tabel informasi, mengubah isi tabel informasi, serta melihat permohonan penggunaan ruangan oleh mahasiswa atau dosen. Selanjutnya ada diagram kelas.
Diagram kelas yang pertama yaitu masuk akun, di mana user menyimpan email dan password, lalu melakukan login pada database terhadap user dengan sistem menampilkan jadwal perkuliahan dan menerima input user. Yang selanjutnya adalah melihat tabel informasi. Yang pertama ada mahasiswa yang menyimpan nama, NIM, dan prodi, dosen menyimpan nama, NIP, dan validation, dan selanjutnya ada jadwal perkuliahan di mana berisikan nama matkul, nama prodi, dan tanggal penggunaan. Selanjutnya mengisi permohonan penggunaan ruangan, di mana mahasiswa dosen dapat melihat jadwal mata kuliah yang berisi nama matkul, nama prodi, ruangan, dan tanggal, di mana terdapat add jadwal kuliah dan request validation yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Selanjutnya ada alokasi tempat dan waktu, di mana mahasiswa dan dosen dapat melihat tampilan dari alokasi waktu. Menghapus isi tabel yang dilakukan oleh tenaga kependidikan yang memiliki username, password, dan akan login pada sistem dapat untuk delete information, di mana database berisikan jadwal perkuliahan dan ruangan. Selanjutnya mengubah isi tabel informasi, di mana tenaga pendidikan memasuki sistem di mana terdapat update information dengan database jadwal perkuliahan dan ruangan. Selanjutnya melihat permohonan penggunaan ruangan oleh mahasiswa atau dosen. Tenaga pendidikan yang telah login dapat melihat permohonan, dan pada sistem terdapat validation permohonan, di mana database-nya memiliki data yaitu nama matkul, nama user, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu ada activity diagram yang mana masuk ke dalam akun. Boleh dibesarkan sedikit. Untuk yang pertama ada mahasiswa atau dosen, yang mana mahasiswa atau dosen menginputkan username dan password. Selanjutnya akan dilakukan oleh sistem melalui verifikasi password. Dari verifikasi password kita bisa memilih yes atau no, yang mana apabila kita memilih no maka akan menampilkan error, dan apabila kita memilih yes maka akan masuk ke dalam akun. Selanjutnya akan dilanjutkan daripada sistem ke tenaga kependidikan, yang mana akan menampilkan jadwal kuliah. Selanjutnya yaitu ada melihat tabel informasi. Yang pertama adalah mahasiswa atau dosen itu mengakses halaman informasi jadwal dengan akun. Selanjutnya, dari mengakses halaman informasi jadwal dengan akun, maka akan menampilkan jadwal terbaru daripada sistem. Selanjutnya, dari tenaga pendidikan juga dapat melihat tabel informasi, yang mana akan mengambil tabel informasi jadwal terbaru dan akan menghasilkan di tempat yang sama, yaitu menampilkan jadwal terbaru. Selanjutnya yaitu ada mengisi permohonan penggunaan ruangan, yang mana dari mahasiswa atau dosen melakukan pengisian form permohonan ruangan, dan selanjutnya daripada sistem akan menampilkan form permohonan ruangan. Dari menampilkan form permohonan ruangan maka akan dikembalikan kepada mahasiswa atau dosen, yaitu untuk menginputkan form penggunaan ruangan. Selanjutnya akan dilakukan kembali oleh sistem untuk menyimpan form yang sudah diisi. Selanjutnya ada alokasi tempat dan waktu. Boleh dibesarkan sedikit. Oke. Yang pertama yaitu daripada tenaga pendidikan, yaitu untuk mengakses halaman permohonan user. Selanjutnya masuk ke dalam sistem, yaitu untuk menampilkan permohonan user daripada mahasiswa atau dosen. Selanjutnya akan dilakukan dan dikembalikan lagi kepada tenaga kependidikan untuk melakukan input alokasi ruangan dan waktu untuk melakukan sebuah validasi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Selanjutnya akan melakukan otomatisasi pengecekan jadwal kuliah, yang mana ada dua pilihan. Apabila kita memilih true maka akan menampilkan informasi alokasi berhasil, apabila false menampilkan informasi alokasi ruangan yang gagal. Selanjutnya yaitu ada menghapus tabel informasi, yang mana
yang berawal dari tenaga kependidikan, yaitu Tendik masuk ke dalam akun, lalu akan masuk ke dalam sistem, yang mana sistem akan menampilkan tabel informasi, lalu akan kembali ke tenaga kependidikan untuk menghapus isi yang ada di dalam tabel. Lalu daripada tenaga kependidikan akan menampilkan sistem menghapus data yang dihapus oleh admin, lalu sistem mengupdate tabel, yang mana data yang terhapus tidak akan muncul kembali. Lalu ada mengubah tabel, yang mana dari tenaga kependidikan itu Tendik masuk ke dalam akun. Selanjutnya sistem akan menampilkan tabel informasi, lalu Tendik mengubah isi yang ada di dalam tabel. Selanjutnya akan kembali ke dalam sistem, yang mana sistem akan mengubah data yang diubah oleh Tendik. Selanjutnya sistem akan mengupdate tabel yang baru. Selanjutnya yaitu ada validasi permohonan ruangan, yang mana daripada sistem itu menampilkan form permohonan ruangan. Yang mana selanjutnya dari tenaga pendidikan akan melihat permohonan ruangan, dan selanjutnya akan melakukan persetujuan validasi permohonan ruangan. Yang mana apabila kita memilih yes, maka akan validasi akan menginputkan ruangan yang akan diajukan. Apabila kita memilih tidak atau no, akan menampilkan penolakan permohonan ruangan, dan selanjutnya akan menampilkan hasil daripada validasi. Selanjutnya ada diagram sequence atau masuk akun, yang mana di sini mahasiswa atau dosen memiliki kesempatan untuk menginputkan email dan password, di mana akun page tersebut akan menampilkan sebuah login email atau password, dan apabila login email atau password tersebut berhasil atau sukses, maka daripada mahasiswa atau dosen akan bisa masuk ke dalam akun dan melihat jadwal perkuliahan mereka. Selanjutnya ada melihat tabel informasi atau show schedule information, yang mana mahasiswa atau dosen akan melakukan sebuah akses dan melakukan schedule information table, di mana di situ kita mampu untuk melihat tabel informasi daripada jadwal kuliah yang kita butuhkan. Dan yang ini adalah pengisi permohonan penggunaan ruangan. Di sini mahasiswa atau dosen dari tabel sequence ini untuk melihat permohonan penggunaan ruangan. Jadi di sini ada request form page, yang mana yang pertama adalah untuk mengisi form penggunaan ruangan, dan ada admin account, yang mana admin dalam mengatur jadwal perkuliahan yang akan digunakan oleh mahasiswa atau dosen. Mungkin sekian dan akan dilanjutkan bersama teman kami. Selanjutnya yaitu alokasi tempat dan waktu. Pertama kali akan dilakukan oleh mahasiswa atau dosen. Yaitu yang pertama kali adalah melakukan akses pada alokasi halaman alokasi. Jadwal terbaru yang ada pada database, lalu melakukan pengisian form benar, maka akan diteruskan kepada admin atau database pada admin. Jika salah, maka mahasiswa atau dosen akan terus melakukan input atau keluar dari halaman alokasi. Lanjut. Lalu di sini ada mengisi tabel informasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Yang pertama kali adalah melakukan akses pada halaman admin yang memiliki akses editor, yang mendapatkan halaman jadwal terbaru, kemudian akan melakukan edit, delete atau yang lainnya terhadap jadwal pada database. Dilanjut. Lalu mengubah isi tabel informasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik, mengakses halaman admin, kemudian mendapatkan halaman jadwal terbaru, kemudian melakukan update pada jadwal yang tersedia. Lalu melihat permohonan penggunaan ruangan oleh mahasiswa atau dosen yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Yang pertama kali melakukan akses pada halaman admin yang mendapatkan request atau permohonan dari mahasiswa atau dosen, yang jika permohonannya disetujui maka akan diteruskan dan mengupdate jadwal terbaru. Lalu di sini ada diagram kelas yang berjudul masuk akun, yaitu user memiliki email, password, database memiliki data dari user atau akunnya, yang user sendiri melakukan login
menggunakan email password lalu memiliki metode login. Lalu sistem akan menampilkan jadwal perkuliahan dan menerima input user. Lalu yang kedua, melihat tabel informasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki nama, NIM, dan prodi yang akan masuk ke jadwal perkuliahan yang memiliki nama matkul, nama prodi, dan tanggal penggunaan. Dosen pun memiliki akses yang sama dengan memiliki nama, NIP, dan validation yang dapat melihat jadwal perkuliahan. Lalu mengisi permohonan penggunaan ruangan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen yang masing-masing memiliki data sendiri, nama, NIM, prodi untuk mahasiswa dan dosen nama, NIP, dan validation. Akan masuk ke dalam jadwal perkuliahan yang memiliki nama matkul, nama prodi, ruang, tanggal. Lalu tenaga pendidik akan melihat permohonan yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen. Lalu ada lokasi, tempat, dan waktu yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan dosen yang memiliki nama, NIM, dan prodi untuk mahasiswa dan dosen nama, NIP, dan validation yang akan memasukkan data terhadap database yang telah menyimpan akun dari user dan tampilkan alokasi dan waktu. Selanjutnya, menghapus isi tabel informasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang memiliki username, password, dan metode login sehingga sistem dapat menghapus informasi terhadap database yang memiliki jadwal perkuliahan dan akun dari user. Lalu ada mengubah isi tabel informasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang akan melakukan update atau mengubah informasi yang ada pada sistem terhadap database yang memiliki jadwal perkuliahan terbaru. Boleh dilanjut? Melihat permohonan penggunaan ruangan oleh mahasiswa atau dosen yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang dapat melihat permohonan yang telah dilakukan oleh mahasiswa atau dosen pada sistem. Boleh dilanjut? Oke, untuk yang ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang testing. Yang pertama itu ada latar belakang, yaitu testing sendiri merupakan proses evaluasi parameter dari kemampuan program. Kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama itu membuat skenario fungsional dan non-fungsional. Yang kedua, mengetahui cara membangun test case. Dan yang ketiga, mengetahui kesalahan apa saja yang tidak tereksekusi. Selanjutnya di sini ada keterangan kode. P atau valid yaitu memiliki keterangan yaitu proses berhasil dilakukan. Invalid yaitu proses tidak berhasil. Kemudian ada NA atau non access yang memiliki arti user tidak memiliki akses. Kemudian di sini ada test case fungsional. Yang pertama yaitu basic path tenaga kependidikan. Di sini alternate path yang pertama itu memiliki fitur kontrol sistem tendik. Kemudian alternate path kedua memiliki fitur menghapus tabel informasi. Kemudian alternate path ketiga yaitu mengubah tabel informasi. Selanjutnya yaitu basic path dosen. Di sini dosen memiliki yang pertama itu alternate path yang ke-1 yaitu dapat melihat tabel informasi. Yang kedua alternate path kedua yaitu permohonan permintaan ruangan. Selanjutnya di sini ada basic path mahasiswa. Di sini mahasiswa memiliki alternate path yang pertama yaitu dapat melihat tabel informasi. Alternate path kedua yaitu permohonan permintaan ruangan. Selanjutnya di sini ada tabel skenario pengujian. Nama skenario yang pertama yaitu masuk ke akun. Jika valid maka akan menampilkan halaman utama. Kemudian yang kedua ada username dan password tidak ditemukan. Jika invalid yaitu menampilkan kesalahan username atau password. Jika valid menampilkan halaman utama tabel informasi. Selanjutnya mengubah, menghapus dan melihat tabel informasi oleh tendik. Jika valid yaitu menampilkan halaman tabel informasi yang terbaru. Selanjutnya mengubah, menghapus dan oleh mahasiswa. Di sini tidak memiliki akses maka tidak dapat menampilkan atau menghapus tabel informasi. Di sini selanjutnya yaitu mengajukan permohonan ruangan. Jika valid maka akan menampilkan halaman request. Selanjutnya validasi ruangan oleh tendik. Jika valid yaitu menampilkan halaman validasi ruangan. Selanjutnya itu ada validasi ruangan berhasil. Jika valid maka
tendik telah diterima, maka oleh itu akan divalidasi. Selanjutnya validasi ruangan gagal artinya invalid. Di sini berarti tendik menolak permintaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga di sini ada test case non fungsional. Test case yang pertama yaitu easy to use, artinya yaitu sistem mudah digunakan oleh semua kalangan. Kemudian all device, yaitu sistem dapat diakses oleh semua device. Yang ketiga yaitu ada security, yang memiliki arti yaitu sistem memiliki keamanan yang cukup untuk menjaga kerahasiaan dokumen dari user. Selanjutnya ada access, yaitu sistem dapat berjalan dengan lancar walaupun diakses secara bersama-sama. Kemudian ada response time, yaitu perhitungan waktu yang dibutuhkan sistem untuk menjalankan informasi secara cepat. Ke bawahnya lagi, selanjutnya ada multiple browser, artinya program sistem dapat dijalankan oleh beberapa jenis browser yang berbeda. Kemudian ada storage, di sini yaitu sistem harus memiliki kecukupan penyimpanan. Selanjutnya ada test case base, yaitu berisi percobaan sistem diakses menggunakan berbasis web tanpa adanya error. Kemudian test case limit, di sini berisi percobaan yaitu sistem batasi jumlah maksimal mahasiswa, apakah masih bisa dijalani atau tidak. Selanjutnya di sini ada tabel skenario test case. Yang pertama, nama skenario-nya yaitu login kurang dari 1 detik. Jika valid, maka dapat login kurang dari 1 detik. Yaitu yang kedua, penggunaan sistem yang mudah. Jika valid, maka fitur-fitur pada sistem dapat digunakan dengan mudah. Kemudian yang ketiga ada dapat digunakan semua perangkat. Jika valid, maka semua software atau jenis perangkat dapat menjalankan sistem. Kemudian keamanan, jika valid maka sistem tidak dapat diretas. Kemudian akses bersama, jika valid maka sistem dapat diakses secara bersama-sama. Selanjutnya performa waktu kurang dari 1 detik, yaitu jika valid maka sistem akan berpindah ke halaman selanjutnya kurang dari 1 detik. Yang ketujuh ada penyimpanan data lebih dari 5 GB. Jika valid maka sistem dapat menyimpan data lebih dari 5 GB. Kemudian jika invalid maka sistem tidak dapat menerima pengajuan permintaan lebih dari 5. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.